Hey, halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di program Kuliah Kehidupan bersama saya Joshua Hovian. Nah, pada vlog kali ini kita akan mengambil satu pokok bahasan, yaitu lahirnya seorang anak pemberontak, teman-teman. Dan saya akan sharingkan salah satu cerita kehidupan yang saya dapatkan dari seorang keluarga, yang dimana saya mengenal keluarga tersebut dengan cukup baik di masa lalu, teman-teman. Mungkin cerita ini bisa menemani kalian di waktu santai kalian, teman-teman. Mungkin kalian bisa sambil ngopi-ngopi atau kalian sambil rebahan, teman-teman. Jadi semoga cerita ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Jadi dulu saya mengenal seorang keluarga di mana keluarga ini sangat-sangat baik, sangat-sangat supel kepada orang lain, suka membantu orang lain kayak gitu. Dan keluarga ini terdiri dari ayah ibu dan dua orang anak, teman-teman. Satu anaknya itu laki-laki dan satu anaknya perempuan. Nah, keluarga ini sebenarnya tidak dikaruniai anak, teman-teman. Jadi kedua anak ini adalah anak angkat, teman-teman. Tetapi yang saya lihat selama perjalanan hidup mereka, mereka sangat mengasihi anak-anak mereka, teman-teman, dan memperlakukan anak mereka seperti anak kandung mereka sendiri. Nah, tetapi suatu ketika si ayah dari keluarga ini dia mengalami suatu penyakit keras dan komplikasi sehingga akhirnya harus tutup usia, teman-teman. Dimana ketika itu anak-anaknya masih usia kecil semua ya, teman-teman, masih SD kayak gitu. Jadi ya mungkin sekitar masih usia 7 atau 8 tahun, teman-teman. Nah, lalu selang beberapa tahun kemudian setelah sang ayah ini meninggal, terjadi kebakaran yang sangat luar biasa di rumah keluarga ini, teman-teman. Jadi itu memberikan suatu perasaan yang sangat campur aduk, teman-teman. Apalagi ketika mereka mulai ada semangat hidup lagi, mereka ada semangat untuk menjalani setiap aktivitas mereka kembali, mereka mulai bangun rumah yang baru dan akhirnya rumahnya jadi. Nggak berapa lama kemudian rumahnya itu didatangi pencuri, teman-teman, dan banyak hal yang dicuri dari rumah mereka. Nah, tentu saja kejadian negatif yang berturut-turut seperti ini itu memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan kedua buah hati mereka, teman-teman. Nah, jadi setelah itu si ibu harus membesarkan kedua anaknya ini secara single parent, teman-teman. Dan disinilah pelajaran hidup mulai saya dapatkan, teman-teman. Ketika dua anak ini bertumbuh dewasa secara bersama-sama, teman-teman. Tapi ternyata mereka memiliki sifat dan watak yang berbeda. Nah, kira-kira kenapa? Jadi gini, sejak kecil si anak yang lebih dewasa atau anak yang laki-laki ini ya lebih gampang kita mungkin menyebut si kakak ya, teman-teman. Jadi lebih enak si kakak laki-laki ini mungkin dia dari kecil sudah mendapatkan suatu beban secara tidak sadar karena orang tua mereka mengingini anak laki-laki ini ke depannya menjadi seorang penerus, menjadi seorang yang bisa membanggakan orang tua, bisa menjalankan usaha, melanjutkan usaha mereka. Jadi anggapannya secara tidak sadar, orang tua mereka itu memiliki harapan yang sangat-sangat besar kepada si kakak, teman-teman. Sedangkan si adiknya yang perempuan ini ya mungkin memiliki harapan juga, tetapi tidak sebesar si kakak, teman-teman. Dan ini secara tidak sadar membuat perlakuan kedua orang tua mereka ini cukup berbeda terhadap kedua anak tersebut, teman-teman. Nah, si anak yang laki-laki ini atau si kakak ini dari kecil terbiasa dimanja, teman-teman. Apapun yang dia minta pasti dituruti. Sedangkan kalau misalnya si adik tadi, mungkin dia mengalami hal yang sama juga, dia minta apa pasti dituruti, tetapi sedikit berbeda perlakuannya dengan si kakak tadi, teman-teman. Jadi selama mereka masih kecil, apapun permasalahannya itu rata-rata kebanyakan lebih banyak si adik yang mengalah, teman-teman. Dimana kalau misalnya kita ketahui ya, kalau misalnya di keluarga saya sendiri, di saya bersaudara gini, biasanya kalau kita punya permasalahan, apalagi kita masih kecil, biasanya yang ngalah kan si kakak, teman-teman, karena si kakak lebih dewasa. Nah, ini beda cerita. Yang lebih ngalah, yang lebih banyak ngalah biasanya adalah adiknya. Terus si kakak ini juga sering mendapat perlakuan yang berbeda, dispesialkan, dikhususkan kayak gitu, dan dia secara tidak sadar itu membuat karakter dia itu menjadi manja, teman-teman. Jadi misalnya aja dia pulang, dia langsung main game, habis itu tidak mengerjakan tugas-tugasnya,
Terus juga kalau misalnya dia sekolah sering banyak barang-barang yang ketinggalan gara-gara dia nggak ngurusin barang-barangnya sendiri. Akhirnya karyawan dari orang tuanya tadi yang disuruh mengantarkan buku PR-nya atau mengantarkan tugasnya, seperti itu teman-teman. Jadi si kakak yang laki-laki ini tadi gara-gara mendapatkan suatu perlakuan khusus, dimanja terus, akhirnya dia terbiasa manja teman-teman, terbiasa untuk menyepelekan sesuatu, menggampangkan sesuatu teman-teman. Tapi berbeda halnya dengan si adik ini tadi, karena dia mungkin lebih kurang mendapatkan perhatian sehingga dia berusaha untuk mandiri teman-teman. Dia berusaha untuk mengurusi dirinya sendiri teman-teman. Dan pernah satu kali saya melihat satu hal yang sangat mencolok perlakuannya ketika kedua anak ini mengalami sakit teman-teman, walaupun di waktu yang berbeda. Ketika saya melihat si adik yang perempuan ini tadi mengalami sakit, ya perlakuannya berbeda. Dia sering sendiri di kamar, mungkin dia kalau butuh apa-apa, butuh sesuatu baru dia ngomong, seperti itu. Sedangkan ketika si kakak ini tadi, ketika dia mengalami sakit, dia maunya selalu ditemani, dia minta apa selalu harus diturutin, kayak gitu. Pokoknya selalu ditemani teman-teman. Berbeda halnya dengan si adik perempuan ini tadi, ketika dia sakit, dia berusaha untuk mengurusi dirinya sendiri. Walaupun ada orang yang standby untuk dia juga teman-teman. Tapi dari sini saya melihat sudah ada hal yang berbeda secara karakter teman-teman, dan ini terbawa sampai dengan dewasa teman-teman, dimana si kakak ini karena sering dimanjain, harapan orang tua besar kepada dia, tetapi pada akhirnya ketika dia sudah dewasa, dia sudah besar, dia bisa menentukan arah hidupnya sendiri, tiba-tiba dia menjadi seorang anak yang pemberontak teman-teman. Dan saya sendiri sangat sedih melihat kehidupannya saat ini, di mana dia berbeda sekali 180 derajat dengan adiknya teman-teman, di mana kakaknya ini kehidupannya amburadul, dia juga suka ngerokok, kehidupan malam seperti itu, dan kuliahnya juga berantakan. Tetapi si adik ini berbeda 180 derajat dengan kakaknya tadi teman-teman. Dia lebih mandiri, sekolahnya juga bagus, dan dia lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri teman-teman. Berbeda halnya dengan kakaknya yang itu dia sedikit-sedikit berontak, lari dari rumah. Habis itu juga omongannya, perkataannya kasar, sering melawan orang tua, sering memberontak. Dengan siapapun yang nggak suka atau berbeda dengan ideologi dari dia pasti akan menentang teman-teman. Jadi dari sini kita belajar bahwa terlalu memanjakan anak itu juga tidak baik teman-teman, karena ketika dia dewasa, dia tidak akan terbiasa memikul suatu tanggung jawab teman-teman, karena dia terbiasa diiyakan atau terbiasa permintaannya selalu dituruti, dimanjakan. Ketika dewasa, ketika permintaannya tidak dituruti atau keinginannya tidak dituruti, dia akan memberontak teman-teman. Dia tidak terbiasa merasakan sakit hati, dia tidak terbiasa merasakan memikul suatu tanggung jawab, sehingga itu membuat anak tersebut menjadi memberontak kepada orang tuanya, kepada orang lain, mungkin kepada guru di sekolah juga. Tentu saja kita sebagai orang tua, kita tidak ingin anak kita berlaku demikian teman-teman. Tetapi kalau misalnya dari kecil kita sudah bisa tegas kepada anak, kita bisa memberikan tanggung jawab kepada anak, membuat anak kita mandiri, itu dampaknya akan sangat signifikan teman-teman. Itu akan menjadikan suatu karakter yang bagus bagi anak kita nantinya. Nah, karena karakter itu berubahnya tidak hanya dalam sekejap, dalam semalam teman-teman. Suatu karakter anak itu dibangun dari dia kecil teman-teman. Perlakuan dia di sekolah, perlakuan dia di lingkungan, dan yang paling besar adalah perlakuan dia ketika dia berada di rumah teman-teman. Kalau saya sendiri, menurut saya suatu karakter seseorang itu biasanya 50% dibentuk di dalam rumah dan 50% kemudian di lingkungannya teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk memberikan lingkungan yang sehat bagi anak kita teman-teman. Tidak hanya di rumah tetapi juga di luar. Tapi kalau misalnya dari rumah juga kita sudah terbiasa untuk memanjakan anak, kita tidak terbiasa untuk memberikan tanggung jawab kepada anak, itu akan menjadi bumerang sendiri bagi kita di masa depan teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari kisah kehidupan yang satu ini teman-teman, kita bisa ambil hikmahnya. Sekali lagi kita harus bisa belajar untuk mendidik anak dengan baik, walaupun rasa kasih sayang itu sangat-sangat perlu teman-teman. Perlu kita memberikan rasa kasih sayang
yang besar kepada anak-anak kita. Tetapi terkadang rasa kasih sayang itu juga menjadi momok atau bumerang bagi anak-anak kita di masa depan, teman-teman. Jadi boleh kita memiliki rasa kasih sayang, tetapi yang berlebihan itu juga tidak baik, teman-teman. Ada saatnya kita mendidik, ada saatnya kita memberikan rasa kasih sayang, ada saatnya kita harus memanjakan anak, ada saatnya kita harus tegas dengan anak, ada saatnya kita harus memberikan tanggung jawab kepada anak, ada saatnya juga ketika anak tidak mampu kita harus membantu mereka, dan itu semua harus dilakukan oleh orang tua, teman-teman. Yang tahu ukurannya, yang tahu kapasitasnya adalah orang tua sendiri. Mungkin orang lain bisa memberikan masukan kepada orang tua, bisa melihat secara sekilas, bisa menilai, tetapi yang mengetahui situasi dan kondisi sesungguhnya di dalam rumah itu adalah orang tua itu sendiri, teman-teman. Jadi penting bagi para orang tua untuk menjadi bijak di dalam mendidik anak, teman-teman. Jadi semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian semua, bisa menjadi flashback apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik, apakah kita sudah menjadi saudara mungkin yang baik bagi orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita, teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu kuliah kehidupan kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi kalian, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian boleh like dan share konten ini supaya bisa menjadi inspirasi juga bagi orang lain. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi.